Terima kasih. Selamat malam, Sugeng Dalu, salam Pamuji Rahayu, Madang Para Konco Sedoyo. Malam ini saya senang sekali karena mendapat kesempatan untuk memberi keynote speech di acara Kagama Berbudaya yang seri ketiga. Sebenarnya saya sudah ngikutin dari seri pertama dan kedua, tapi baru baru dapat kesempatan ini di seri ketiga, dapat undangan untuk ngasih speech ini, jadi saya berterima kasih sekali. Saya sangat mengagumi idenya dari teman-teman Kagama yang mau mengangkat kembali budaya ya, budaya dan tradisi kita gitu. Ini karena begini, jadi dulu pada waktu Universitas Gajah Mada itu dibangun, didirikan, itu setelah berjalan sekian lama sempat ada pemikiran untuk dipindah ke Jakarta. Waktu itu Pak Karno sendiri sempat berpikiran untuk memindah Universitas Gajah Mada itu ke Jakarta. Kemudian ada pemikiran juga untuk dipecah. Tapi kemudian para pemikir pada waktu itu bilang bahwa tidak bisa kalau dipecah-pecah. Sudahlah di Jogja saja. Karena di Jogja itu sudah menjadi pusat kebudayaan sejak ratusan tahun yang lalu. Gitu. Jadi sebetulnya kaitannya kebudayaan Yogyakarta ini dengan Universitas Gajah Mada itu sebetulnya hubungannya itu sangat erat gitu. Jadi saya mau tidak mau saya harus mengapresiasi teman-teman Kagama yang lulusan Gajah Mada ini, di mana sekarang mulai melihat lagi aspek-aspek budaya dari di dari Yogyakarta ini khususnya gitu. Bicara tentang budaya Yogyakarta bukan hanya wayang saja ya, tapi berbagai aspek seni pertunjukan, terutama dalam hal seni pertunjukan. Itu secara tidak langsung kita akan melihat bahwa gaya Yogyakarta itu tertinggal dari gaya Solo. Wayang orang saja misalnya. Wayang orang kan gaya Solo sangat ngetop, gitu kan. Wayang orang gaya Solo sangat ngetop, wayang orang gaya Yogyakarta ketinggalan jauh gitu, karena wayang orang gaya Solo pada waktu dulu itu sudah dikomersialkan sehingga mereka melakukan inovasi-inovasi dari kostum dan sebagainya. Sementara wayang orang gaya Yogyakarta pada waktu itu hanya dipentaskan di keraton karena wayang orang gaya Yogyakarta itu statusnya kagungan dalam. Nah, oleh karena itu yang lebih populer tentunya yang Gagrak Solo gitu. Kasus dari wayang kulit itu kemungkinan besar juga permasalahannya dulu sama gitu. Di mana Gagrak Surakarta itu karena perjanjiannya dulu di mana Gagrak Surakarta itu berjanji untuk mengembangkan, sementara kita itu melestarikan, Jogja itu melestarikan di perjanjian Jatisari ya. Perjanjian Jatisari itu menyebutkan bahwa Jogja setelah Palianagari, Jogja akan melestarikan budaya Mataram. Oleh karena itu Gagrak Ngayogyakarta itu sebetulnya kita sebut Gagrak Mataraman gitu ya, atau Gagrak Mataram gitu. Sementara Gagrak Surakarta itu adalah pengembangan inovasi baru begitu. Nah, oleh karena itu memang kejadiannya Gagrak Surakarta ini dalam pertunjukan wayang kulitnya pun itu tidak ragu-ragu untuk melakukan banyak inovasi begitu. Sementara untuk Gagrak Yogyakarta itu sedikit lebih kaku. Kalau ke sini mungkin sudah mulai agak moga-moga ya sudah mulai agak bergeser. Tapi kalau dulu, oh pakemnya ini nggak mau dalang-dalang gaya Yogyakarta itu tidak mau meninggalkan pakem atau mengembangkan pakem itu sendiri sangat sulit begitu. Tentu saja efeknya kepada masyarakat yang di luar sana yang juga berkembang, yang akhirnya mereka juga tidak bisa mengapresiasi, mereka lebih bisa mengapresiasi wayang gaya Surakarta begitu. Itu bukan hanya di wayang kulit saja.
di wayang orang juga begitu kenyataannya. Di Jogja ini kalau ada pertunjukan wayang orang tidak selalu gaya Yogyakarta gitu. Walaupun didanai oleh Danais dari pemerintah daerah DIY itu tidak selalu gaya Yogyakarta gitu. Ada yang gaya Surakarta gitu, ada yang dari. Nah, di sini kami dari keraton sebetulnya sudah melakukan beberapa hal ya yang kami usahakan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat awareness ya masalah wayang orang, masalah wayang ini. Yang pertama kami dimulai dari sekitar 2 tahun yang lalu kami melakukan digitalisasi dari wayang-wayang gabungan dalam gitu. Jadi wayang-wayang yang ada di keraton itu kan ada belasan kotak gitu. Jadi mulai dari tahun 2019 kami mendigitalisasi selesai 1 kotak. Setelah dalam bentuk digital dengan informasinya kami publish di Kapustakan, kapustakan.keratonjogja.id. Di situ tersedia waktu itu kotak pertama sekitar 500 wayang begitu. Ada 500 wayang. Nah, dari situ sebetulnya sudah bisa membantu teman-teman untuk melihat, oh wayang gagrag Yogya itu sebetulnya bentuknya seperti ini, begitu. Dan di situ pun terlihat karena wayang-wayang yang dibuat pada era Sultan yang berbeda itu ada perkembangan juga, bentuknya, tatahannya, sunggingannya itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang menurut saya perkembangan wayang gaya Yogyakarta ini pada akhirnya akan tergantung kepada bagaimana masyarakat itu bisa mengapresiasi atau tidak. Kalau saya, seperti misalnya dengan apa yang kami lakukan belakangan-belakangan ini, di mana kami sering menampilkan wayang orang gaya Yogyakarta, akhirnya kita bisa membangun fan base ya ibaratnya. Jadi ada orang-orang yang menggemari dan kemudian mulai mengikuti begitu. Ini sebetulnya bisa juga dilakukan oleh pelaku wayang kulit begitu. Tapi ya kuncinya itu tadi, pakem tetap diugemi, tapi memang kemasannya harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang ini. Kalau masyarakat yang ada sekarang ini tidak bisa mengapresiasi, ya sudah pasti ditinggal. Itu kejam-kejam bagaimana nggak bisa anak-anak itu dibilangin loh ini warisan nenek moyangmu, nek ora apik ya tetap ora digagas, gitu ya. Jadi kalau memang mau ini lumintu begitu, ya kita yang generasi di atasnya ini yang harus mengolah bagaimana caranya supaya ini bisa dikemas sehingga mereka bisa mengapresiasi. Kalau mereka tidak bisa mengapresiasi, ya ngapain? Mereka juga pasti akan berpikir, ngapain? Itu pilihan mereka itu terlalu banyak. Kalau buat kita zaman muda dulu kan pilihannya tidak ada, wong TV aja meng TVRI, ya kan? TV meng TVRI hitam putih lagi gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak sekarang kan pilihannya terlalu banyak. Pilihannya terlalu banyak. YouTube itu siaran dari seluruh dunia mereka bisa mengakses gitu. Kenapa mereka harus melihat yang wayang orang yang kayak Yogyakarta gitu? Kalau hanya dengan sentilan ini warisan nenek moyangmu itu tidak selalu kan. Tapi kalau barangnya itu sendiri menarik buat mereka. Nah, tambahan kesadaran bahwa ini adalah asli milik budaya saya, adalah asli warisan dari nenek moyang saya, itu yang akan membuat mereka menjadi memiliki kebanggaan dan loyalitas gitu. Jadi kalau anak-anak muda itu sekarang misalnya suka Korean dance gitu ya, K-pop dan sebagainya gitu. Ya mereka suka itu bisa enjoy dan sebagainya, tapi kan mereka tidak bisa mengakui itu sebagai budaya mereka. Itu yang kelemahannya itu. Jadi keuntungan kita di sini adalah wayang orang ini oleh generasi muda sekarang ini, wayang kulit ini bisa mereka akui sebagai punya mereka, bukan punya orang lain. Gitu.
itu bisa. Tapi kembali lagi, kemasannya memang harus disesuaikan supaya tetap bisa diapresiasi oleh anak-anak muda sekarang. Saya rasa di luar sana sudah banyak juga dalang-dalang yang banyak melakukan inovasi-inovasi gitu. Nanti Mas Cermo Sugondo mungkin bisa menyampaikan beberapa cerita, terutama beliau lebih di sisi wayang golek ya, wayang golek. Cerita wayang sendiri di Yogyakarta ini di Keraton Jogja itu ada banyak, jadi ada serat wayang Purwo, kemudian ada wayang Krucil, koleksi wayangnya juga ada wayang Gedok, koleksi wayangnya juga ada, dan ada wayang golek. Seratnya ada, wayangnya ada. Khusus untuk wayang golek ini, seratnya kemarin 2 tahun yang lalu itu baru kundur dari Inggris. Ini merupakan naskah paling tebal di British Library pada saat itu. Sudah dikembalikan dalam bentuk digital, terus kemudian kami transliterasi karena tertulis dalam aksara Arab Pegon. Kemudian kami transliterasi dalam bentuk buku. Bukunya mungkin sekitar 700 halaman, itu baru seri 1. Jadi moga-moga tahun ini kita bisa meluncing yang buku yang kedua. Jadi ceritanya itu kita punya semua, seratnya ada semua, kemudian ringgitnya juga ada gitu. Nah, Keraton Jogja akan berbahagia sekali kalau teman-teman yang memang mau belajar masalah ini juga bisa merujuk kepada Keraton Jogja, baik secara langsung datang untuk mencari tahu, begitu melakukan riset atau apa Keraton Jogja, atau mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan kami secara langsung ataupun secara virtual. Sebisa mungkin kami mencoba untuk menyediakan informasi ini kepada publik karena ini merupakan bagian dari layanan kami untuk publik. Gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman Kagama Berbudaya malam ini semoga bisa